usianya oleh Allah bisihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Begitu juga guru kita bersama Habib Basim Al-Habsyi, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah bisihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah, diberkahi pondoknya, dan insya Allah akan keluar dari MS Garut pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama muda yang istiqamah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, yang ingin saya sampaikan tidak panjang di sini. Ada beberapa hal yang dikatakan oleh beberapa para ulama, dikatakan ada beberapa hal untuk cara menghancurkan umat Islam. Beberapa hal ini hal yang paling efektif menghancurkan umat Islam, bahkan bisa menghancurkan negara. Ini harus kita sampaikan dengan baik. Yang pertama, hadmul usrah, yaitu memerangi keluarga. Mereka punya cara untuk memerangi negara, untuk menghancurkan negara, menghancurkan adab dan akhlak, menghancurkan peradaban, menghancurkan Islam. Yang harus pertama kali dihancurkan keluarganya dulu lebih dalam, saudara. Sehingga cara mereka untuk menghancurkan keluarga lebih dalam, maka dihilangkan daripada apa? Dihilangkan nilai-nilai seorang ibu yang ada di dalam. Sehingga seorang ibu dibikin oleh musuh-musuh Islam untuk sibuk dengan duniawi dan karirnya, sampai lupa dengan kewajibannya, saudara. Yang namanya ibu itu adalah madrasatul ula, adalah madrasah pertama buat anak-anaknya. Mafid abdul abna, apa yang ada sama orang tua bakal ada sama anak. Kalau orang tuanya baik, pasti anak-anaknya juga ikut baik. Dan yang paling utama dari seorang ayah dan ibu, yaitu ibu memiliki peranan di dalam rumah tangganya. Kalau bapak banyak keluar, tapi kalau ibu banyak ada di dalam rumah, saudara. Jadi karakter seorang anak itu bagaimana ibunya. Kalau ibunya baik, anaknya juga insya Allah menjadi soleh dan soleha. Nah, kalau sebab itu, para kaum wanita, maka tinggikan nilai-nilai Islam, tegakkan daripada hak-hak Allah yang telah diberikan kepada anda semua. Didik putra-putri anda menjadi putra-putri yang baik, cinta dengan ulama, cinta dengan ilmu, senantiasa haus dengan ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau mengatakan daripada sekolah formal lebih baik daripada syariat. Ya, sekolah syariat jauh lebih baik dari sekolah formal. Lebih baik anak kita bodoh dari formal, tapi pintar dengan syariat, itu lebih menguntungkan buat dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi alangkah jauh lebih baik kalau anak kita pintar dalam ilmu duniawi dan pintar juga dalam ilmu ukhrawi, saudara. Buat apa jadi sarjana hukum tapi nggak punya asas daripada pondasi keagamaan yang kuat, syariat yang kuat? Kalau dia jadi sarjana hukum tapi dari kecil dia lalai dengan syariat, dia nggak tahu syariat, nggak dekat dengan ulama, maka dia bakal jual beli daripada kebenaran, saudara. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Maka ilmu syariat jauh lebih agung. Bukan orang Islam nggak boleh memiliki titel sarjana hukum, sarjana ekonomi, insinyur dan sebagainya, nggak boleh. Umat Islam wajib pintar, tapi ingat, jangan tinggalkan ilmu syariat. Dan cara untuk menghancurkan Islam, menghancurkan peradaban, menghancurkan daripada negara, yang pertama kali para wanita dibikin lupa dengan kewajibannya tentang syariat. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai nanti kita di sini menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian yang kedua, hadmut ta'lim, untuk menghancurkan peradaban, menghancurkan agama, menghancurkan daripada manusia umat Islam. Yang pertama, yang kedua, caranya untuk apa? Dihancurkan dari segi pendidikannya, saudara. Banyak pendidikan zaman sekarang mulai diacak-acak, kebenaran ditutupi, kebohongan diungkap, maka itu tidak boleh. Taklim harus segera dilanggengkan, khususnya masalah agama Islam. Dan hendaknya, saudara, dibikin juga, ya, dibikin juga anak-anak kita cinta dengan majelis-majelis taklim. Jangan dibikin jauh dari majelis taklim, saudara. Ya, karena mereka punya yang namanya rencana-rencana jahat. Kalau orang udah jauh dari ilmu, jauh dari syariat, jauh daripada orang tua yang baik, paling gampang anak itu buat disesatkan, saudara. Na'udzubillahi min. Dan juga kalau sudah dihancurkan daripada taklim, akan dibuat nanti anak-anak zaman sekarang itu apa? Mereka semua dibuat untuk gak bisa menghargai jasa guru, saudara. Mereka semua gak bisa menghargai perjuangan seorang guru. Nih Habib Basim jauh-jauh datang kemari, ini kayak masuk dunia lain. Masya Allah, sampai ke tempat ini kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua masyarakat yang ada di tempat ini punya kewajiban jaga baik-baik cucu Nabi yang satu ini, saudara. Mudah-mudahan ini akan menjadi cahaya yang memberikan kesinaran yang begitu besar
masyarakat ada di tempat ini, dan insya Allah ada irtibat dengan Nabi, ada yang namanya tali pengikat kuat bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Garut dengan Rasulullah akan terikat dengan hadirnya Habib Qasim ada di sini. Amin ya Rabbal. Kemudian jarak yang ketiga, kedua, jarak yang ketiga yaitu dengan apa? Memutuskan manusia, masyarakat dengan para panutan. Jadi diputuskan, jangan sampai punya panutan, jangan sampai punya idola dari kalangan para ulama, sehingga akhirnya apa? Dengan mudah untuk dihancurkan. Dengan cara menghancurkan nama para ulama, itu cara-cara mereka untuk memutuskan daripada kedua panutan buat kita. Ulamanya difitnah dengan fitnah yang remeh, yang receh, dengan fitnahan yang tidak baik. Itu upaya mereka untuk menghancurkan daripada Islam, menghancurkan masyarakat, bahkan menghancurkan negara. Maka mudah-mudahan tiga hal ini bisa menjadi tanbih, peringatan buat kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ibu-ibunya lebih perhatian dengan anak-anaknya, lebih perhatian dengan syariat. Yang kedua, mudah-mudahan para pemuda di sini senantiasa punya himmah, semangat untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dekat dan terikat kuat dengan para ulama, sehingga mereka menjadi qudwah kita abadi sampai kita wafat dan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa wasi'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal azab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwal al ajwalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadza minni alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Al-Habib Ali bin Jindan